Selamat siang, perkenalkan saya Jenny Artika Bers dengan NIM 222303102066. Di sini saya akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan pada pasien ulkus diabetik dengan gangguan integritas kulit dan jaringan yang mendapatkan perawatan luka di ruang ICU RSUD Bangil, Kabupaten Pasuruan. Yang pertama, bab 1 pendahuluan yang berisi tentang 1. Latar belakang, 2. Rumusan masalah, 3. Tujuan penelitian, 4. Manfaat penelitian, yang kedua, tinjauan teori yang berisi konsep lupus diabetik, konsep gangguan integritas kulit dan jaringan, konsep perawatan luka. Bab 3, metodologi penelitian yang berisi lokasi dan waktu penelitian, 2. Partisipan penelitian, 3. Desain penelitian, 4. Prosedur penelitian, 5. Pengumpulan data penelitian, 6. Alat atau instrumen, yang ketujuh, metode analisis. Bab 1 pendahuluan latar belakang, diabetes mellitus adalah penyakit gangguan metabolik yang ditandai dengan kadar gula darah yang melebihi batas normal. Ulkus diabetik merupakan komplikasi yang terjadi dari diabetes mellitus. Ulkus diabetik disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya usia yang lebih dari 60 tahun, penderita diabetes di atas 10 tahun, obesitas, hipertensi, glikolisasi, hemoglobin, neuropati, kolesterol total, perokok aktif, dan tidak patuh terhadap diet diabetes mellitus. Lalu ada masalah, ulkus diabetik merupakan suatu kerusakan yang terjadi pada lapisan kulit dan jaringan yang disebabkan oleh neuropati iskemik dan infeksi pada penderita diabetes mellitus. Lalu ada skala, menurut WHO diperkirakan 15-20% penderita diabetes akan mengalami diabetik dalam 5 tahun setelah terjadi ulkus. Lebih dari 50% penderita ulkus diabetik meninggal dunia. Untuk kronologi, diabetes mellitus diawali dengan peningkatan kadar gula dalam darah. Neuropati motorik menyebabkan atrofi otot, deformitas, dan redistribusi tekanan pada kaki. Neuropatik sensorik, hilangnya sensasi nyeri pada kaki, menyebabkan saraf otonom yang rusak sehingga kulit menjadi pintu masuk bakteri. Angiopati yang menyebabkan penurunan asupan nutrisi, oksigen, antibiotika sehingga menyebabkan luka yang sukar sembuh. Sehingga terjadi gangguan integritas kulit dan jaringan pada pasien diabetes mellitus yang terdapat ulkus diabetik. Selanjutnya, solusi. Solusi yang pertama, intervensi yang dapat dilakukan menurut Psiki adalah perawatan luka. Yang kedua, salah satu intervensi gangguan integritas kulit dan jaringan pada pasien ulkus diabetik dengan gangguan integritas kulit dan jaringan yaitu dengan perawatan luka dan teknik yang tepat. Yang ketiga, pilihan penggunaan alat perawatan luka yang tepat seperti cairan NaCl, salep sufratul, dan kasa steril. Juga menggunakan teknik perawatan luka yang tepat atau teknik aseptik. Yang keempat, berdasarkan latar belakang tersebut, membuat minat peneliti untuk melakukan penelitian serta memberikan asuhan keperawatan yang lebih mendalam pada pasien ulkus diabetik. Rumusan masalah, bagaimana gambaran asuhan keperawatan dengan gangguan integritas kulit dan jaringan pada pasien ulkus diabetik di ICU RSUD Bangil, Kabupaten Pasuruan. Manfaat penelitian, manfaat bagi peneliti dapat meningkatkan wawasan peneliti tentang asuhan keperawatan pada pasien ulkus diabetik. Tujuan, mampu memperoleh pengalaman yang nyata dalam memberikan asuhan keperawatan pada pasien yang menderita ulkus diabetik di ruang ICU RSUD Bangil, Kabupaten Pasuruan. Tinjauan teori, diabetes mellitus adalah suatu keadaan ketika tubuh tidak mampu menghasilkan atau menggunakan sel-sel dan menyimpannya sebagai glikogen. Terjadi hiperglikemia yang disertai berbagai kelainan metabolik dan gangguan hormonal, melibatkan kelainan metabolisme, karbohidrat, protein, dan lemak, serta menimbulkan berbagai komplikasi kronis pada organ tubuh. Ulkus diabetik merupakan suatu kerusakan yang terjadi pada lapisan kulit dan jaringan yang disebabkan oleh neuropati iskemik dan infeksi pada penderita diabetes mellitus. Tanda dan gejala menurut Fontaine dalam Marioni 2015, tanda dan gejala ulkus diabetik menurut beberapa stadium. Stadium pertama, asistomatis atau gejala tidak khas. Stadium kedua, intermittent claudications. Stadium 3, nyeri saat beristirahat. Stadium 4, kerusakan jaringan karena anoksia. Konsep gangguan integritas kulit dan jaringan. Definisi kerusakan kulit atau dermis
atau epidermis dan jaringan membran, mukosa, kornea, fasia, tendon, tulang, kartilago, kapsul, sendi atau ligmen. Tanda dan gejala, data objektif sesuai keluhan yang dikatakan oleh pasien. Data objektif: 1. Kerusakan jaringan dan lapisan kulit, 2. Nyeri, 3. Pendarahan, 4. Kemarahan, 5. Hematoma. Perawatan luka. Pengertian perawatan luka ulkus tergantung pada jenis ulkusnya, seperti ulkus diabetikum, ulkus decubitus, ulkus genital. Teknik perawatan luka: melakukan perawatan luka sesuai dengan standar keperawatan Indonesia dan menggunakan teknik aseptik. Yang pertama, bersihkan luka dengan cairan NaCl atau pembersih non-toksik sesuai kebutuhan. Yang kedua, bersihkan jaringan nekrotik. Yang ketiga, berikan salep yang sesuai dengan kulit atau lesi. Yang keempat, pasang balutan sesuai jenis luka. Yang kelima, pertahankan teknik steril saat melakukan perawatan luka. 6. Ganti balutan sesuai jumlah eksudat dan drainase. Pelaksanaan perawatan luka. Perawatan luka bisa dilakukan 3 kali seminggu sesuai dengan jadwal yang ditentukan. 3. Metodologi penelitian. Waktu dan lokasi penelitian dilakukan setelah ada pemeriksaan penunjang dan persetujuan informal konsen. Untuk lokasi penelitian di ruang ICU RSUD Bangil, Kabupaten Pasuruan. Desain penelitian. Penelitian ini merupakan desain laporan studi kasus yang ditulis dalam bentuk naratif yang dapat membantu menggambarkan bagaimana asuhan keperawatan, gangguan integritas kulit dan jaringan dengan tindakan perawatan luka menggunakan teknik aseptik. Pengumpulan data menggunakan anamnesa, observasi, dan dokumentasi. Prosedur penelitian. Untuk prosedur penelitian yang dipakai dalam metode penelitian kualitatif yaitu pengumpulan data, reduksi, dan klasifikasi data, tampilan data, dan kesimpulan. Alat atau instrumen penelitian menggunakan pengisian lembar observasi sesuai SDKI dan SLKI. Metode analisa, yang pertama ada analisa data, menyajikan data sesuai dengan fakta dan membandingkan dengan teori yang dibahas dan dilaksanakan di ruang perawatan. Yang kedua, validasi data, data yang dikumpulkan sesuai dengan hasil observasi. Yang ketiga, kesimpulan, data dikumpulkan mulai dari pengkajian, diagnosa, intervensi keperawatan, implementasi keperawatan, dan evaluasi. Hasil dari tindakan dibandingkan dengan teori. Yang terakhir adalah etik penelitian. Yang pertama yaitu nilai sosial, yang kedua risiko, ketiga kerahasiaan dan privasi, keempat rujukan atau eksploitasi, yang kelima pemantauan beban atau manfaat, yang keenam persetujuan setelah penjelasan. Sekian dari saya, terima kasih.